Yang pertama, hendaknya di antara pemuda harus ada yang fokus di bisnis ini. Kemudian yang masih kuliah harus jadi expert, kemudian bangun jaringan ekonomi. Kemudian yang keempat, literasi harus komprehensif sehingga berpikirnya progresif, dan pemuda harus meledak-ledak. Yang kelima, nggak ada pemuda yang cengeng. Kalau ada pemuda yang cengeng berarti itu casingnya aja pemuda, mungkin isinya orang tua aslinya. Kemudian yang terakhir tadi, ini Bang Ketum Majelis Serbuan ini diberikan peluang untuk digarap oleh anak muda. Nanti kita kaji dulu satu, karena Majelis Serbuan ini luar biasa kualitasnya, sehingga kita akan kaji dulu bagaimana masuk cerita garap dari anak mudanya ini. Bang Ketum, insyaallah 2-3 menit ke depan closing statementnya, disilakan. Baik, terima kasih Bang Sekjen. Alhamdulillah, jazakallah kepada Ustadz Asih yang sahabat sudah sepakat di forum ini bahwa Ustadz Asih sebagai adalah bapak ekonomi. Jadi kami sebagai anak-anak ekonomi berhak untuk menuntut bapak ekonomi kita semua ini ya. Dan alhamdulillah Majelis Serbuan mungkin bisa menjadi catatan Bang Bedum agar ke depan langsung bisa dikelola oleh teman-teman PP. Dan ini berarti Bang Sekjen kalau nanti sudah ada penerbangan bisa segera kembali ke base camp begitu. Alhamdulillah sahabat sekalian yang berbahagia, kalau kita perhatikan tadi dari yang disampaikan oleh Ustadz Asih bahwa kita sebagai pemuda harus melihat ya memiliki kemampuan literasi secara komprehensif, maka satu hal yang harus kita lakukan pertama adalah adaptasi ya, secara progresif beradab kembali pada nilai manhaj itu. Jadi kita sudah melompat tadi katanya Ustadz Asih dari ya bergembala itu langsung berhodijah, berdagangnya ditinggalkan. Artinya ada satu sisi yang kita harus kuatkan yaitu ekonomi, dan beliau tadi sudah memberikan rekomendasi bahwa harus ada anak muda kader kita yang siap menekuni dunia bisnis. Yang kedua, kita memang harus menjadi pembaca ulung ya, karena Ustadz Abdullah Said itu adalah sosok dai yang sangat luar biasa, pemikir, walaupun Amin Rais menyebut sebagai man action gitu, tapi beliau punya pikiran futurolog bahwa kita punya majalah Hidayatullah dan sekarang berkembang menjadi hidayatullah.com, yang ternyata tantangan kita hari ini selain ekonomi itu adalah media. Malcolm X itu mengatakan bahwa media itu adalah kekuatan yang kalau tanpa media yang hari ini ada, maka dunia itu seakan-akan damai, karena media itulah yang bisa menjadikan yang salah tampak benar, yang benar tampak salah, dan seterusnya. Oleh karena itu kekuatan kita juga harus melek literasi, dan tentu saja media yang sudah dimiliki oleh lembaga itu harus bagaimanapun pemuda terlibat secara langsung untuk menyelamatkan bagaimanapun caranya, dan ini mungkin nanti bisa kita kembangkan menjadi diskusi-diskusi lanjutan. Kemudian pemuda ORG, saya pikir ini sangat sebagai sebuah aset yang penting dan menjadi modal awal yang sangat baik bagi pemuda Hidayatullah untuk bergerak ke depan, karena tadi sudah sangat menarik dan Ustadz Asih menyetujui bahwa ini kita orientasikan untuk menjadi crowdfunding bisnis. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah wadah bagi seluruh pemuda Hidayatullah yang ada di seluruh Indonesia di dalam mengembangkan bisnis-bisnisnya, termasuk program-program sosial, dakwah, dan ekonomi lewat crowdfunding ini. Dan yang satu sisi menarik adalah kita tidak bisa pungkiri bahwa kita harus melakukan pengembangan demografi lembaga. Kalau tadi ada istilah bonus demografi, maka demografi lembaga kita ke depan harus berkembang. Sekarang kalau kita lihat, maka komposisinya adalah guru dan dai. Ke depan sudah harus masuk ke pengusaha, ahli, profesional, ya tentu saja juga ulama dan teknologi. Karena bagaimanapun yang disebut mandiri itu tidak cukup sekedar ekonomi, tapi juga harus teknologi dan juga energi. Jadi kita berharap punya mimpi ke depan, ya kebutuhan teknologi kita mulai dari internet misalnya, bahkan listrik, itu sudah bisa dilahirkan orang-orang yang ahli menggunakan ya kekuatan sinar alam atau matahari yang sudah ada di sekeliling kita, dan itu harus menjadi sebuah mimpi kita. Meledak-ledak itu harus ke sana, begitu mungkin. Jadi bukan meledak-ledak menuntut dengan narasi dan intonasi yang tinggi, tapi pada saat yang sama bobotnya itu tidak mengarah pada sebuah progresivitas peradaban itu sendiri.